Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat teman-teman semua. Di video kali ini saya akan sedikit berbagi informasi mengenai tentang penulisan jurnal. Atau mungkin teman-teman yang ingin mengkonversi skripsi menjadi sebuah jurnal ilmiah. Sebagaimana kita ketahui bahwa skripsi itu memiliki definisi tentang karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program sarjana S1 pendidikan. Jadi skripsi itu untuk mahasiswa S1. Kalau misalnya teman-teman mahasiswa S2, maka tugas akhirnya biasanya adalah tesis. Nah, kalau teman-teman yang ingin lulus S3, maka tugas akhirnya adalah disertasi. Sedangkan untuk jurnal, jurnal adalah publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. Jadi di sini peneliti itu baik dia S1 maupun S2 atau S3, bahkan profesor sekalipun, kalau dia menerbitkan artikel di jurnal, maka dinamakan dengan artikel jurnal. Jadi sama. Karena di dalam jurnal tidak ada kasta terkait tentang mahasiswa S1 maupun profesor. Nah, sekarang kita fokus kepada skripsi, teman-teman. Nah, bagaimana cara mengkonversi skripsi menjadi artikel jurnal untuk publikasi? Nah, kita mulai pada video kali ini, kita fokus pada pembahasan judul saja ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman masih ingin mengikuti dari video-video ini, nanti silakan dilanjutkan menonton di video selanjutnya. Kita bahas per item ya. Sekarang kita bahas pada aspek judul saja dulu pada video kali ini. Nah, umumnya teman-teman, judul penulisan skripsi itu dia lebih dari 14 kata dan memunculkan lokasi penelitian secara spesifik. Ini ya contohnya ya. Jadi skripsi itu biasanya judulnya itu lebih dari 14 kata dan memunculkan lokasi penelitian secara spesifik. Saya kasih contoh begini. Efektivitas penggunaan aplikasi Kahoot dalam meningkatkan hasil keterampilan berbahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Palangkaraya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, ini contoh dari penulisan skripsi. Dan juga dalam penulisan skripsi biasanya itu memuat lokasi penelitian secara spesifik. Ini di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Palangkaraya. Nah, dalam penulisan jurnal teman-teman, bahwa jumlah dari penulisan judul itu biasanya tidak lebih dari 18 kata atau 16 kata atau 14 kata. Semua kembali kepada template dari jurnal masing-masing. Jadi, sebelum teman-teman menulis sebuah jurnal, menulis artikel untuk dikirim ke jurnal, atau ingin mengonversi skripsi menuju ke artikel jurnal, silakan tentukan dulu ke jurnal mana yang ingin dituju. Nah, dalam penulisan artikel jurnal, judul idealnya tidak lebih dari 14 kata. Disajikan dengan menarik dan tidak perlu memunculkan lokasi penelitian secara spesifik. Nah, ini kita kasih contoh ya di sini ya, teman-teman. Kita ambil dari contoh yang ini tadi. Skripsi tadi kan judulnya efektivitas penggunaan aplikasi Kahoot dalam meningkatkan hasil keterampilan berbahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Palangkaraya. Nah, ketika kita rubah menjadi format jurnal, maka jumlah ini silahkan disederhanakan. Dan yang paling penting, lokasi penelitian ini, Madrasah Aliyah ini, itu tidak perlu dimunculkan. Jadi disimpan. Disimpan di mana? Nanti disimpan di metode penelitian atau di hasil penelitian. Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Kita fokus dulu kepada judul. Nah, maka kita rubah, kita hapus misalnya, maka kita rubah dia menjadi bentuk yang menarik, menjadi penggunaan aplikasi Kahoot dalam meningkatkan hasil keterampilan berbahasa Arab. Ekspektivitasnya
Kan kita tahu ya kalau efektivitas itu kan pasti studi eksperimen. Nah, maka kita kasih titik 2 studi eksperimen. Atau misalnya teman-teman, studi eksperimen dihapus, ditambah saja di sini efektivitas di depan ini ya, efektivitas penggunaan aplikasi Kahoot dalam meningkatkan hasil keterampilan berbahasa Arab. Bisa, yang penting jangan munculkan lokasi penelitian secara spesifik. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Sekarang kita coba pakai bentuk judul yang kedua. Nah, judul yang kedua biasanya menarik karena dia mengandung tanda tanya di sini, ada tanda tanya di sini. Contoh, apakah penggunaan aplikasi Kahoot dapat meningkatkan hasil keterampilan berbahasa Arab? Jadi, apakah penggunaan aplikasi Kahoot dapat meningkatkan hasil keterampilan berbahasa Arab? Atau misalnya mau menambahkan efektifnya, apakah penggunaan aplikasi Kahoot efektif untuk meningkatkan hasil keterampilan berbahasa Arab? Nah, itu menarik teman-teman, karena judul-judul seperti ini justru banyak dicari oleh para pengelola jurnal. Nah, contoh misalnya kalian punya judul yang lain, contoh misalnya penelitian yang kualitatif. Misalnya penelitian kualitatif adalah uh, implementasi, misalnya implementasi metode langsung dalam meningkatkan hasil berbicara bahasa Arab. Nah, itu bisa teman-teman. Yang penting kata kuncinya adalah dalam penulisan judul jurnal, jangan, kalau saya sih ambil mudahnya jangan lebih dari 20 kata dan juga lokasi penelitian itu dihapus, disamarkan atau disembunyikan teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman ya. Ini saya kasih pengantar tentang judul. Nah, nanti kalau teman-teman masih ingin mendengarkan penjabaran lebih lanjut tentang aspek-aspek yang ada pada jurnal, misalnya pada pendahuluan, pada metode, pada teknik pengumpulan apa pada metode dan hasil penelitian, kesimpulan dan referensi bahkan abstrak. Nah, nanti silakan uh, isi di kolom komentar ya teman-teman. Atau nanti teman-teman punya judul skripsi misalnya, silakan teman-teman munculkan di komentar. Nanti kita coba rubah supaya lebih menarik. Oke, saya kira sekian dari channel ini. Video pertama saya. Jika menarik akan saya lanjutkan kepada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.